Sekarang saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang warga Indonesia yang tinggal di Italia, namanya Mbak Tiar Giuliano. Halo Mbak Tiar. Halo Mas Heru. Lagi balik ke Indonesia katanya ya. Berapa hari di Indonesia? Baru 3 hari Mas. Oke, di Bali. Dengan hari ini ya. Oke. Anda melarikan diri dari Italia? Enggak lah. Aku kebetulan lagi ada urusan bisnis, tapi kemarin aku posisi udah hampir sebulan ini aku nggak berada di Italia. Aku ada di Moskow. Jadi kemarin ada acara juga di Osaka. Aku dari Osaka sini. Kenapa Moskow? Lebih aman di Moskow? Bukan lebih aman, tapi kebetulan bojoku, ya suamiku lagi ada kerjaan di sana, ada job di Moskow. Anda mungkin bisa ceritain ya, kota Anda itu berapa jauh dari epicentrum epidemi corona ini? Kebetulan sekarang ini sudah merata ya Mas, hampir di seluruh prefektur Italia itu sudah terjangkit virus COVID-19 itu. Jadi kalau aku suka bilang kampung ya, di kampungku, di kampung Tuscany itu, aku di Siena, itu kotanya Siena itu, kebetulan masih relatif aman lah ya. Karena mungkin kehidupan di tempatku itu, di kampung itu, jarak rumah aja tuh jauh-jauh gitu loh Mas. Misalnya, patokannya gini loh ya, kayak gimana ya, aku ngambil perumpamaan. Kalau misalnya satu rumah posisinya, ini yang di tempatku ya, satu rumah aku posisinya misalnya aku di mana? Di Pasar Minggu. Ya. Ada lagi rumah itu sekitar Pancoran. Nah, kayak gitu, Mas. Ya. Oh, jadi relatif nggak perlu ada namanya social distancing gitu nggak perlu ya? Gitu. Oke. Tapi di sini di lockdown juga nggak? Di mana? Di tempat di kampungnya Mbak Tiar ini di Siena ini di lockdown nggak? Iya. Semua. Kalau buat warga negara ketika ada keputusan dari Prime Minister harus lockdown, mau nggak mau kita patuhi ya. Tapi namanya orang itu kan beda-beda ya. Ketika ini aku sedikit mau cerita bahwa sebetulnya pemerintah Italia ketika mendengar kabar ada 3 orang turis yang positif terjangkit virus corona itu di Roma, dia dari Milan rupanya. Yeah. Itu udah langsung diantisipasi, turis tersebut langsung dikarantina, ditaruh di rumah sakit, dan hotel yang tempat dia tadi menginap juga langsung dikarantina. Seperti itu Mas. Sebetulnya sudah diantisipasi jauh-jauh. Ini Anda cerita ketika pertama kali. Nah, ya pertama kali virus itu landing di Italia ceritanya nih. Oke, itu dari tiga orang. Berapa itu ya? Ya? Bulan berapa itu? Kenapa? Bulan berapa? Januari. Oke. Nah, terus kenapa sampai terjadi seperti sekarang ini? Salah satu korban yang terbanyak di Italia. Nah, gini, orang Italia itu, kalau aku ya melihatnya Mas ya sehari-hari ya, bukan karena tinggal di kampung, tapi memang mungkin habitnya orang Italia itu demen kumpul, demen ngobrol di warung kopi gitu. Oh, mirip banget di Indonesia dong ya? Enggak juga sih. Oh, beda. Ya mungkin lah, boleh lah sedikit mirip lah, sedikit mirip. Jadi kalau minum kopi tuh enaknya sambil ngobrol gitu. Biasanya seperti itu, memenuhi kafe-kafe segala macam, atau ya warung-warung kecil lah, warung-warung kopi kecil. Jadi kalau misalnya nggak keluar rumah kayaknya gimana? Di dalam rumah itu biasanya kan kalau cuma misalnya untuk makan siang atau sarapan atau makan malam,
yang aku lihat dari keluargaku, contoh keluargaku juga begitu gitu. Jadi ketika ada himbauan untuk keluar, bandel gitu loh. Nggak mau nggak mau dibilang sudah kamu di rumah aja, stay di rumah atau gimana gitu. Nggak ada yang betah. Nah, terus ada yang kedua adalah kesalahan ketika misalnya di mana ya waktu itu di Bergamo. Bergamo itu kota yang paling banyak korban di situ. Nah, orang dari daerah misalnya dari misalnya kalau di tempatku relatif aman ya Mas ya, karena yang tadi kan backgroundnya juga kan orang dari satu rumah lumayan itu berjauhan. Terus tapi kalau yang di kota itu jadi kalau misalnya ada yang Lombardi misalnya tadi Lombardi aman, belum ada. Nah, orang yang terjangkit, misalnya orang yang terjangkit begitu dengar daerahnya itu jadi pandemi itu virus gitu, mereka rame-rame pindah gitu. Mau nggak mau jadi menularkan gitu loh dari satu daerah ke daerah yang lain. Contoh waktu misalnya penduduk yang berada di sekitar mana ya? Bukan daerah dekat Pisa. Jadi ketika di situ terjangkit karena virus kan turis paling banyak di situ. Di Menara Miring dengar di situ begitu mereka udah 1, 2, 3 dinyatakan positif dan itu kena dan akhirnya dikarantina. Diam-diam mereka pergi kabur gitu loh. Jadi maksudnya kayak pulang kampung juga. Kelas Spezia misalnya yang di daerah yang dekat dengan Cinque Terre itu. Jadi akhirnya di situ juga kena juga. Jadi bukan kan gitu, bukan berarti lockdown-nya tidak bermanfaat ya, tapi justru karena dilanggar ya oleh mereka ya. Iya, justru karena dilanggar. Itu awalnya karena belum ada punishment, belum ada denda, belum ada ancaman. Kalau memang berani lagi keluar rumah, kalau nggak didenda sekitar 206 euro sampai 350 euro, penjara 3 bulan. Oke. Anda, meskipun Anda tidak ada di epicentrum wabah, tetapi kan Anda juga menangkap, membaca, nonton TV, media, dan juga mengamati medsos di Italia itu. Bagaimana suasananya seperti sekarang ini? Kenapa, Mas? Suasana sekarang di Italia yang Anda rasakan seperti apa sekarang? Ya. Inilah Italia. Gimana ya? Sedih-sedih itu pasti ya. Tapi satu hal, orang Italia itu nggak suka larut dalam kesedihan gitu, dalam keprihatinan segala macam, dan gengsinya cukup tinggi. Jadi meskipun di lockdown, mereka pada akhirnya patuh tinggal di rumah. Oh ya, satu lagi, itu kita hanya boleh keluar rumah itu kalau memang ada kebutuhan, misalnya kita mau cek kesehatan, atau kita mau belanja, atau kita mau apa, dan itu harus memiliki sertifikat ya, keterangan bahwa kita sehat gitu dari dokter gitu. Nah kayak gitu. Jadi ketika mereka juga sudah dirumahkan semua, sudah akhirnya patuh untuk rumah. Kan kalau misalnya Mas lihat deh di TV itu kayak apa gitu loh, meskipun bete ya, mereka tuh nyanyi gitu, membuat atraksi gitu loh. Misalnya yang tinggal di flat di seberang, blok sana, blok depan sama blok belakang, pinggir atau apa, mereka membuat performance gitu loh, kayak orkestra kayak gitu loh Mas. Ini selama ini ya. Mereka ini sebenarnya ini cukup individualis, nggak individualis kayak orang Eropa lainnya ya, orang Italia itu sebenarnya pada prinsipnya ya. Pada prinsipnya karena familia numero uno. Jadi keluarga itu nomor 1. Oh, jadi mereka cukup extended family gitu ya. Iya. Biasanya sih yang justru campuran. Aku bukan mengatakan gitu, tapi kebanyakan kalau penduduk asli Italia ya,
yang memang ya kita sebenarnya sama aja dengan kita lah Mas, kalau memang entah itu dari kampung atau gimana ya, itu pasti kekerabatannya itu kuat gitu. Jadi misalnya ada satu contoh, begitu mendengar ada saudaranya yang sakit, terus jadi berduri-duri itu mau nengok gitu. Padahal itu kan dilarang kan, nggak boleh. Nah itulah penularan itu terjadi karena mereka agak susah dihimbau untuk stay di rumah, tapi juga gimana ya, aku kalau rasa gimana sih Mas, ikatan itu kuat gitu. Kuat banget ya. Kuat, saking kuatnya gitu kadang-kadang udah tahu itu penyakit gitu loh, udah tahu itu virus, udah tahu itu bahaya gitu loh, dan bisa menularkan yang lain. Ya itulah satu hal, sampai mereka nggak memikirkan bahwa kalau mereka pergi gitu, kalau mereka keluar, dan kebetulan kan mayoritas pakai transportasi umum ya Mas ya, kereta, bus. Bayangkan satu orang misalnya yang positif, tiba-tiba beli kopi, nongkrong, ngobrol dengan yang lain, itu udah berapa kena gitu. Misalnya kan karena, dan satu hal lagi, karena kalau orang di Itali kan bukan cuma salaman aja begitu, tapi pelukan, cium pipi kanan pipi kiri dan cium bibir, mau perempuan atau laki, itu seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ketika misalnya kita bilang please don't touch me gitu, misalnya jangan sentuh saya, atau cuma salaman begini gitu, agak susah gitu, agak susahnya gitu. Kebiasaan-kebiasaannya itu loh, makanya mengubah kebiasaan. Kalau saya bilang mengubah kebiasaan itu yang sudah turun temurun itu sulit banget. Mas bisa lihat dari contohnya gitu, bagaimana tua-tuanya apa bangunan-bangunan di Italia kan? Iya. Jadi apa itu nggak mau dirubah, itulah watak orang Italia juga seperti itu, susah dirubah. Tapi sekarang ini apa yang berubah setelah peristiwa sampai sekian banyak yang meninggal dunia ini? Ada yang berubah sama yang sudah mati? Boleh menyinggung sedikit politik nggak? Ya oke, silakan, nggak apa-apa, kita bebas aja kan, tidak mau politik ya. Jadi gini, inilah kekuatan di Italia ketika korban makin banyak dan kita menduduki malah jadi posisi yang pertama kan, posisi Italia jadi posisi pertama setelah Wuhan dengan korban paling banyak kan, udah ribuan. Sekarang terakhir kemarin aku cek itu udah 6.000 Mas, yang meninggal ya, yang meninggal dunia ya, yang meninggal itu udah dari para dokter, profesor, perawat segala macam, itu udah nggak kehitung. Sorry. Ya, pasti itu berat. Ya, bahkan ada tetangga aku ya, dia memang sudah tua sih, usianya sudah 80-an lah Mas. Itu dia gara-gara dia habis menengok anaknya di Milan, nggak sangka aja ternyata itu kena gitu loh. Dan itu sempat jadi satu daerah itu, satu konsentrasi itu jadi seperti di karantina juga, nggak boleh kita ke situ, nggak boleh keluar. Itu sebelum resmi diumumkan Italia lockdown. Itu sebelum itu ya Mas ya. Itu udah di karantina. Nah itu tapi cuma satu. Kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari di bangsa Indonesia supaya nggak kejadian serupa kayak di Italia gitu? Nah, yang tadi aku untuk Mas Heru. Jadi gini Mas, suhu politik di Italia itu juga kurang lebih sama dengan di Indonesia ya. Kalau aku suka baca koran atau dengar di TV gitu ya. Jadi pertentangan itu antara misalnya kubu yang mantan deputi Perdana Menteri Matteo Salvini dengan yang sekarang Perdana Menteri Giuseppe Conte itu, antara partai-partai itu, para politikusnya itu nggak ada berhentinya, itu berantem ya. Maksudnya berantem dalam tip ya Mas ya. Jadi entah itu kayak kita lah di DPR atau apa gitu. Tapi ketika ada masalah begini,
semua bersatu. Semua komponen bangsanya bersatu. Aku ini merinding nih, Mas. Karena aku membayangkan, ya Allah, andai kata ini terjadi di Indonesia, kita kayaknya nggak perlu berlarut-larut gitu. Pikir aku begitu. Jadi si A dengan si B akhirnya bersatu, mengumpulkan dana untuk mengatasi semua ini. Tapi memang ini karena begitu penyebarannya begitu meluas, ya sempat kewalahan juga. Tapi yang aku salut ya itu dia. Okay. Semua komponen bangsa itu bersatu, semua warga bersatu bahu membahu untuk mengatasi ini semua, Mas. Para dokter yang misalnya dari partai ini, terus ada perawat dari ini gitu, mereka sampai nggak pulang selama mereka bertugas, mereka sampai bilang bahwa kalian please tidurlah di rumah, kalian bisa tidur, kalian bisa makan dengan tenang, kalian bisa melakukan apapun di rumah bisa dengan nyaman, dengan kami tidak. Jadi please jangan pergi keluar, jangan keluar rumah, karena kalian bantu kami, kami sudah kewalahan. Mas, bayangkan, peti mati aja, itu sampai langkah, Mas. Kita nggak bicara masker ya, kalau di Indonesia masker mungkin langkah. Tapi kalau di Italia itu peti mati langka. Orang yang sudah akhirnya sudah nggak tertolong lagi kan jenazahnya mau nggak mau harus taruh disimpan dulu. Karena nunggu apa? Nunggu giliran dikremasi, nunggu giliran dimakamkan. Ya. Kayak begitu. Oke. Nah, setelah peristiwa itu, apakah kemudian sekarang jadi orang Italia lebih patuh? Ya, itu relatif patuh lah. Ya namanya manusia masih ada bandel-bandelnya, Mas ya. Ya masih ada warga yang bandel juga ada gitu. Sekarang malah ada, aku udah dengar dari papa mertuaku. Jadi kalau memang sekarang yang bandel akan tembak di tempat gitu. Sampai begitu ya? Militer udah turun, ngangkut jenazah juga militer. Iya, karena militer yang turun sekarang, bukan polisi lagi. Kemarin masih polisi, denda-denda kayak gitu, kayak menilang aja. Tapi sekarang udah beda. Tapi ketika karena memang, kenapa? Silakan. Ya kenapa Mas? Oke, sorry mutus. Jadi tapi Anda keluar dari Italia itu nggak ada masalah ya? Atau izin khusus gimana? Kebetulan ini kan aku juga sebelum rame ini aku dari Desember kan Mas, mulai ininya kan di kontraknya itu suamiku mulai Desember di kontrak dan akhirnya per Januari kita kesini langsung ke Moskow. Ya sebelum rame begini Mas gitu loh, alhamdulillah masih gitu dan ini kan kerja ya, dalam rangka kerja gitu loh, jadi izinnya juga kerja. Oh oke. Oke, jadi kalau belajar dari kasus di Italia, apa yang Anda sarankan untuk orang-orang di Indonesia? Italia itu negara maju. Italia itu apapun maunya yang terbaik, mobil terbaik, motor terbaik, ya kan? Kesehatan nomor satu. Ya, nomor uno, ya. Nomor uno. Selalu semuanya itu numero uno. Oh, numero uno. Okay? Numero uno. Jadi, tapi ketika menghadapi masalah seperti ini, Italia orang-orangnya juga bandel gitu. Saking bandelnya, akhirnya kita menjadi Italia menjadi negara yang paling banyak memakan korban. Itu harus disadari karena apa? Kebandelannya itu gitu. Negara maju, tapi karena warganya bandel, nggak mau mematuhi anjuran pemerintah yang sudah segala cara sudah dilakukan. Akhirnya apa? Warga sendiri kan yang akhirnya rugi, rakyatnya yang dirugikan juga, tapi bukan pemerintahnya yang salah. Kalau aku melihatnya gitu, bukan pemerintahnya yang salah.
Oke. Pemerintah Italia sudah dari awal menginstruksikan untuk dihimbau, pertama memang dihimbau, Ya. stay di rumah. Makanya sampai Perdana Menterinya nangis ya? Iya. Oke. Dia sampai sekarang dia minta maaf, dan buat aku ya Mas, buat aku pribadi, kalau seorang pemimpin sudah minta maaf ya di hadapan rakyatnya, itu gimana ya? Itu memang berarti situasi dan kondisi itu sudah sulit banget diatasi gitu loh. Yeah. Itu tinggal kayak zona pembantaian oleh apa nggak tahu, nggak jelas gitu loh. Oke. Nah, aku berharap ya, gitu loh. Indonesia memang banyak permasalahannya secara ekonomi juga. Tapi please lah, kalau aku sih lebih menyarankan kalau memang pemerintah sudah menghimbau, please tinggallah di rumah, atau please untuk supaya jangan berkumpul gitu ya, kurangi aktivitas di luar atau apa, turutilah, karena bukan apa-apa, Italia yang negara maju, yang segalanya itu nomor 1, bukan aku menyombongkan diri, itu pun kewalahan itu. Okay. Bagaimana dengan Indonesia? Ya kan? Gitu loh Mas. Ya, sebentar lagi ini kan Ramadan, dan kemudian biasanya Lebaran orang pada mudik rame-rame nih. Jadi gimana nih menurut Anda? Ya, selama ini kalau menurut aku sih, setiap tahun kita sudah biasa mudik ya, Lebaran, silaturahmi kepada orang tua atau sanak keluarga di kampung. Tapi kan kondisi saat ini, anggaplah force major ya, Mar, ya, kita dalam apa ya, situasi kondisi yang istilahnya ya Mas ya, kita dalam keadaan berperang, ya kan, perang melawan virus. Ya sudahlah, tahan, nanti kalau misalnya kita sudah selesai masa itu, masa kita nggak bisa mengunjungi? Ya. Kalau menurut saya pemikiran saya begitu. Jadi lebih baik. Sekarang teknologi juga udah maju kan, kita bisa lewat telepon, nih seperti kita sekarang ini, kita bisa Zoom, gitu, bisa komunikasi, gitu, by online, gitu. No problem. Oke. Jangan bandel, intinya jangan bandel. Oke, jadi satu kata, jangan bandel. Ya. Jangan bandel. Oke. Bandel. Kalau bandel merugikan itu kan akhirnya merugikan orang banyak, Mas. Ya. Ya kan? Oke. Di Indonesia juga udah mulai begitu, Mbak. Dokter-dokter udah mulai kewalahan, udah mulai banyak yang meninggal, dan itu jadi problem buat kita karena mereka banyak beberapa di antaranya spesialis dan guru besar lagi, Kak. Iya. Oke, Mbak. Juga, iya, oke. Ya, oke Mbak Tiar, terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya. Selamat sampai balik ke Moskow ya, jadi bukan balik ke Italia. Kapan-kapan aku tunggu ya di sana. Gimana? Di Moskow, insya Allah kayaknya aku akan tinggal di Moskow cukup lama, Mas. Oke, jadi tidak ke Italia, kita sementara hindari dulu ya. Ya, sekarang masih bisa by phone atau seperti ini, ya kan? Itu ya Mas ya. Bye, Mbak Tia. Terima kasih ya, Mas ya. Yo, bye. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.